Halo, ketemu lagi dengan saya, Evi Maria, pengajar mata kuliah perpajakan Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi FTI UKSW. Di sesi kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang PPh pasal 21. Dia khususnya untuk pegawai tidak tetap atau lepas. Tujuan pembelajaran sesi ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21, khususnya untuk pegawai tidak tetap atau lepas. Untuk seri PPh pasal 21, saya sudah memiliki 3 video tutorial sebelumnya. Ya, jadi ini adalah video tutorial yang keempat khusus untuk series PPh pasal 21. Ya, yang video tutorial pertama itu kita bicara tentang ketentuannya perhitungan PPh pasal 21. Terus kemudian yang kedua, kita bicara tentang tata cara penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Kemudian video tutorial ketiga itu tata cara penghitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan di akhir masa kerja. Ya. Nah, sesi kali ini kita akan bicara tentang tata cara penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, ya, atau tenaga kerja lepas. Nah, bedanya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini dari segi penghasilannya, gitu ya. Jadi penghasilannya kalau pegawai tetap biasa kita sebut dengan gaji, tapi kalau pegawai tidak tetap penghasilannya disebut dengan upah. Ya, upahnya bisa macam-macam gitu ya, bisa upah harian. Ini biasa buru-buru pabrik gitu ya. Bisa pakai upah harian, bisa pakai upah satuan, tergantung dia bisa memproduksi berapa gitu ya. Terus kemudian upah borongan, biasanya kalau kalian menggunakan jasa-jasa dekorasi, nah ini kan biasa pakai borongan. Kemudian kalian pakai jasa bersih-bersih rumah gitu ya. Nah ini dia menggunakan upah borongan. Ini untuk tenaga kerja yang lepas. Kemudian ada upah harian yang dibayarkan bulanan. Nah, ini akan kita pelajari bagaimana cara penghitungan pajak penghasilannya. Tata cara penghitungan PPh pasal 21 untuk upah tadi ya. Nah, kita kelompokkan menjadi dua bagian. Yang bagian yang pertama upah harian, satuan, dan borongan. Nah, ketentuannya gimana? Upah itu harus dikonversikan dulu ke dalam upah harian yang ekivalen dengan ketentuan pengupahan. Kemudian yang kedua, itu ya atas upah harian tadi yang hasil konversi, kemudian apa? Dikenakan ketentuan tarif dan DPP yang bersesuaian dengan aturan perpajakan. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Terus kemudian kelompok yang kedua, upah harian yang dibayarkan bulanan. Nah, kalau upah harian yang dibayarkan bulanan berarti apa? Upahnya harus disetahunkan dulu. Kemudian apa? Setelah dapat upah setahun, kemudian dikurangi dengan PTKP. Ya, untuk memperoleh PKP. Kemudian tarifnya pakai apa? Tarif pasal 17. Ya. Oke, sekarang penghitungan teknis PPh pasal 21. Kita masuk ke yang kita lihat yang warnanya biru ini dulu, yang penghasilan harian. Ya. Jadi kalau penghasilan hariannya kurang dari sama dengan 450.000, ya, berarti dia tidak kena pajak. Dia akan kena pajak ketika penghasilan hariannya lebih besar dari 450.000. Dia caranya gimana pengenaannya? Pengenaan pajak, dasar pengenaan pajaknya, penghasilan hanya dikenakan pada penghasilan yang melebihi 450.000. Kalau kalian punya penghasilan hariannya 500.000, berarti yang kena pajaknya itu hanya yang 50.000-nya saja. Ya. Nah, tarif yang berlaku adalah tarif lapis pertama, yaitu 5%. Berarti tadi 5% dikali 50.000. Ya. Nah, ini untuk yang penghasilan kumulatif per bulannya itu kurang dari sama dengan 4.500.000. Ya, tapi ketika penghasilan kumulatif per bulan kalian setelah dihitung-hitung lebih besar dari 4.500.000, maka cara penghitungannya beda lagi gitu ya. Cara penghitungannya DPP-nya dia sama dengan penghasilan harian dikurangi PTKP harian. Jadi nanti kalian akan dapat PTKP harian. Dapat dari mana? Kalau caranya ngitung PTKP harian gimana? Iya, kemarin kan sudah ngitung PTKP gitu ya, tapi PTKP-nya kan setahun.
Nah, kalau sekarang berarti PTKP-nya harian, berarti bagilah dengan 360 hari, karena dipajak 1 tahun itu sama dengan 360 hari. Kemudian kalikan dengan tarif yang berlaku. Nah, tarif yang berlaku adalah tarif lapis pertama yang 5%. Ya. Terus kemudian kalau penghasilan kumulatif per bulan tuh ya lebih besar dari 4.500.000 ini untuk upah yang dibayarkan bulanan, maka apa? DPP-nya sama dengan penghasilan disetahunkan kurangi dengan PTKP, kemudian kalikan dengan tarif berlaku yaitu tarif progresif pasal 17. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk dalam contoh kasusnya. Kasus yang pertama ini kita bicara tentang upah harian. Bagus belum menikah. Bulan Januari 2019 bekerja sebagai buruh harian. Ia bekerja selama 27 hari dan menerima upah harian sebesar 200.000. Hitunglah PPh pasal 21-nya. Nah, upah seharinya tadi katakan 200.000. Ingat bahwa ketika upah hariannya itu kurang dari 450.000, nah dia tidak dikenai pajak. Ya, jadi ketika sehari kerja terima upah 200.000, wah itu berarti nggak ada potongan pajak. Sampai hari kedua-dua, jumlah kumulatif upahnya belum melebihi 4.500.000. Dapat dari mana sih? Ya 200.000 dikali dengan 22. Berarti kan baru 4.400.000. Berarti sampai hari kedua, ketika pulang ke rumah, Bagus itu setiap harinya tidak dikenai pajak. Jadi uangnya utuh dapat 200.000. Nah, tapi berbeda di hari kedua-tiganya. Karena apa? Jumlah kumulatif upahnya melebihi 4.500.000. Di hari kedua-tiga upahnya kan kalau ditotalkan 23 kali 2 itu kan 4.600.000. Gitu ya. Jadi, maka cara menghitungnya beda lagi gitu ya. Berarti upah sampai dengan hari ke-23 itu adalah 4.600.000. Nah, PTKP sebenarnya berarti ini tadi kan Bagusnya belum menikah. Ya, berarti dapatnya WP aja. Ya, WP aja berarti 54 juta. Ya, bagi dengan 360 kalikan dengan 23 hari dia kerjanya. Ya, jadi PTKP sebenarnya adalah 3.450.000. Sehingga penghasilan kena pajak sampai dengan hari ke-23, yakni pengurangan upahnya dikurangi dengan PTKP yaitu 1.150.000. Ya. Sehingga PPh pasal 21 terutangnya berapa? 5%, kalikan tarifnya ya 5% kali dengan 1.150.000, yaitu sebesar 57.500. Ya. Nah, PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-22 kan nggak ada, 0. Kan dia nggak bayar pajak kan? Ya, karena apa? Masih di bawah 4.500.000. Sampai ke hari kedua, setiap pulang utuh dapat 200.000. Nah, tapi ya, ketika di hari 23 berarti yang harus dipotongkan di atas upahnya si Bagus ini yaitu sebesar 57.500. Sehingga pada hari ke-23 upah bersih yang diterima Bagus atau upah yang dibawa pulang Bagus itu nggak lagi 200.000 seperti hari-hari sebelumnya. Ya, di hari ke-23 Bagus ini hanya akan membawa uang sebesar Rp142.500. Kenapa? Karena 200.000 ini dikurangi dengan pajak yang harus dibayar tadi sebesar 57.500. Oke ya. Nah, terus kemudian oke, sekarang masih kasusnya Bagus. Kalau di hari ke-24 sampai hari ke-27 gimana? Karena tadi kan dia kerjanya selama 27 hari. Nah, tinggal lanjutkan saja. Di hari ke-24 upah sehari dapat 200.000. Nah, terus kemudian apa? Kurangi dengan PTKP-nya. PTKP-nya berapa? 54 juta karena dia single, tuh ya. Bagi dengan 360 hari, ya. Jadi seharinya kan 150.000. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 50.000. PPh 21 terutangnya gimana? 5% kali 50.000 yaitu sebesar 2.500.000. Ya. Sehingga hari ke-24 upah yang dibawa pulang sama si Bagus itu adalah sebesar 200.000 kurangi dengan pajak yang dibayar 2.500. Berarti pulang ke rumah itu hanya dapat uang 197.500.
begitu juga sama dengan 2 hari ke-25, 26, 27. Setiap hari bagus pulang gitu ya. Di hari ke-24, 25, 26, 27 dia hanya bawa uang 197.500. Karena apa? 2.500-nya buat bayar pajak. Untuk kasus upah harian yang kedua, Ali belum menikah. Bulan Maret 2019 bekerja di PT Adira menerima upah sebesar 500.000 per hari. Yang ditanyakan hitung PPh 21-nya. Jadi ini upah seharinya Ali itu 500.000. Jadi upah seharinya ini di atas 450.000. Sehingga dasar pengenaan pajaknya adalah 500.000 dikurangi dengan 450.000, besarnya 50.000. Sehingga PPh pasal 21. Di hari pertama Ali kerja, itu ya, dia bahkan membayar 5% kali dengan 50.000. Jadi nanti 2.500. Ya. Jadi hari pertama, uang yang dibawa pulang oleh Ali itu adalah 500.000 dikurangi 2.500. Jadi dia hanya dapat bawa pulang 497.500 rupiah. Dia di hari pertama. Ya. Sampai hari ke-9 sama. Karena apa? Karena upahnya Ali gitu ya. Upahnya Ali kalau dikumulatifkan sampai hari ke-9 itu belum lebih besar dari 4.500.000. Tapi berbeda dengan hari ke-10. Karena apa? Upahnya Ali sudah lebih besar dari 4.500.000. Ya. Maka upah hari 10 sampai hari ke-10 secara kumulatif itu sebesar 5 juta. Sehingga PTKP-nya sehingga harus dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya PTKP WP pribadi itu ya dibagi dengan 360. Karena Pak Ali kan belum menikah. Maka PTKP-nya hanya dapat yang 54 juta. Ya. Jadi seharinya 150.000. Kalikan dengan 10 hari. Ali kan udah kerja 10 hari. Berarti 1.500.000. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 3.500.000. Ya. PPh pasal 21-nya berarti 5% kali dengan 3.500.000. Berarti 175.000. Ya. Tapi ingat, selama hari pertama sampai hari ke-9 kan Ali kan udah dipotong uangnya. Ya, untuk apa? Bayar pajak. Selama berapa kali? 9 hari. Berarti 9 kali bayar pajak. Kali dengan berapa? Setiap hari 2.500. Berarti Ali sudah bayar pajak 9 hari tadi 22.500. Berarti kurang bayar berapa? Hingga 175.000 kurangi dengan 22.500. Jadi kurang bayar 152.500. Ya. Jadi upah yang diterima Ali pada hari ke-10 adalah 500.000 dikurangi dengan pajaknya. Ya, yang dipotong di hari ke-10 adalah 152.500. Berarti hanya bawa pulang 347.500. Bagaimana menghitung PPh Ali itu ya di hari ke-11 sampai seterusnya gitu ya. Ya tinggal ngitung aja ya upah sehari 500.000 gitu ya. Terus karena PTKP tadi sampai ke hari ke-10 sudah pakai yang 1 tahun ya kan yang 54 juta tadi, berarti maka PTKP-nya juga sama 54 juta bagi dengan 360 ya. Berarti PTKP seharinya 150. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 350.000. Bagaimana ngitung PPh-nya? Kali dengan 5%. Berarti setiap hari itu ya, mulai dari hari ke-11 PPh-nya adalah sebesar 17.500. Sehingga hari ke-11 tuh ya, dibawa pulang, uang yang dibawa pulang Ali adalah 500.000 kurangi dengan 17.500, yaitu 482.500. Hari ke-12 gimana? Sama, 482.500 bawa pulangnya. Pajaknya kan sama 17.500. Hari ke-13 gimana? Ya sama, 482.500 dan seterusnya. Oke, sekarang kalau upah satuan gimana? Sama aja, tuh ya. Jufri belum menikah, karyawan perakit TV. Upah dibayar berdasarkan atas jumlah unit TV yang diselesaikan yaitu 150.000 per TV dan dibayar tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu itu 6 hari kerja. Dihasilkan 24 unit TV. Berarti kan kalau 24 dikali dengan 150.000 kan hasilnya 3.600.000. Pertanyaannya adalah hitunglah PPh pasal 21-nya.
Nah, seperti biasa tadi petunjuk teknis ya. Upahnya tuh harus dijadikan harian dulu. Berarti 3.600.000 bagi dengan 6, yaitu 600.000 per hari. Nah, karena apa? Karena kan kita mau ngitung PTKP-nya. Jadi upahnya di atas 450.000 sehari. Ya. Berarti yang dasar pengenaan pajaknya itu yang sebesar 150.000 saja. Ya. Jadi upah seminggu terutangnya gimana? 6 kali dengan 150.000, 900.000. PPh pasal 21 terutangnya berarti 5% kali dengan 900.000. Karena gajinya kan dibayar tiap mingguan ya, maka PPh 21 seminggunya kan 45.000. Maka upah yang diterima Jufri itu nggak sebesar 3.600.000, tapi bayar pajaknya sebesar 45.000, sehingga pulang ke rumah hanya bawa 3.555.000. Sekarang bagaimana dengan upah borongan? Abdi mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 2 juta. Pekerjaan ini selesai dalam 2 hari. Ya. Hitunglah PPh 21. Seperti tadi, sama. Hitung konversi dulu dalam harian. Upah borongan seharinya berapa? Berarti 2 juta bagi 2. Karena kan kerjanya cuma 2 hari, berarti 1 juta. Upah sehari lebih besar dari 450.000, berarti 1 juta dikurangi dengan 450.000. Nah, dasar pengenaan pajak per hari itu adalah 550.000. Sehingga upah borongan terutang pajaknya tinggal kalikan 2 hari. Tadi seharinya 550.000. Nah, kemudian berarti kali dengan 2, berarti 1.100.000. Sehingga PPh pasal 21 terutangnya 5% kali dengan 1.100.000. Ya, sehingga PPh pasal 21 terutang adalah sebesar 55.000. Sehingga upah yang diterima Abdi itu enggak 2 juta, tapi kurangi dengan pajaknya 55.000. Berarti uang yang dibawa pulang Abdi adalah sebesar 1.945.000. Oke, kasus yang terakhir ini adalah upah dibayarkan bulanan. Ya, Arman bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2019, Arman itu hanya kerja 20 hari dan upah seharinya 300.000. Arman menikah tapi belum memiliki anak. Hitunglah PPh 21-nya. Berarti selama bulan Januari kan kerjanya cuma 20 hari. Berarti kalikan dengan 20 300.000-nya, yaitu 6 juta. Nah, terus berarti sekarang karena ini dibayar bulanan, maka Pak cari penghasilan neto setahun. Tadi kan ketentuannya gitu ya. Berarti 12 kali dengan 6 juta, 72 juta. PTKP-nya, nah, dia kan menikah tapi belum punya anak. Berarti hanya WP sendiri 54 juta, sama kawinnya 4,5 juta. Berarti PTKP setahunnya 58,5 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya gimana? Ya penghasilan neto dikurangi PTKP 13,5 juta. Sehingga PPh pasal 21 setahun 5% kali 13,5 juta yaitu 675.000. Sehingga PPh pasal 21 sebulan 675.000 bagi 12. Berarti setiap bulan upahnya Arman itu akan dipotong sebesar 56,25.000 ya, atau 56.250 rupiah dia. Untuk apa? Kepentingan pembayaran pajak penghasilan pasal 21. Oke, selesai untuk PPh pasal 21 untuk tenaga kerja tidak tetap dan tenaga kerja lepas.